Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yani dan hari ini di jurnal harian kelima tentang nasionalisme. Mari kita bahas tentang nasionalisme ya. Kalau kita mengenal nasionalisme, kira-kira yang akan menuju ke situ apa? Nasionalisme ini erat kaitannya dengan rasa cinta tanah air kita ini. Nah, di dalam nasionalisme, di dalam pendidikan dan pelatihan dasar CPNS ini juga dibahas tentang fungsi dan peran-peran ASN itu. Dan kemudian juga dibahas adalah bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam pekerjaan kita atau kehidupan kita sehari-hari. Saya kasih contoh ya. Contohnya adalah gambar ini. Oke. Dan di gambar ini berarti itu adalah contoh dari pengamalan sila kedua, di mana sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana kita di sini ada yang namanya adil. Nah, adil itu seperti apa? Bentuknya bisa dengan memberikan fasilitas untuk orang-orang disabilitas. Dengan disabilitas ini fasilitas yang layak. Itulah kita yang namakan kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kemudian selanjutnya adalah dari sila 3 Persatuan Indonesia. Ini juga ada di dalam fungsi ASN. Fungsi ASN adalah dia sebagai perekat dan pemersatu bangsa ini. Oke, kita lanjut. Di sini nasionalisme ini juga dibahas menurut UU nomor 5 tahun 2014, itu kita memiliki fungsi sebagai melakukan pelayanan publik. Pelayanan publik seperti apa? Banyak. Misalkan kalian kalau pernah bikin akte kelahiran atau bikin STNK, nah ini merupakan sebuah pelayanan publik. Dan pelayanan publik yang dilakukan dosen adalah misalkan saja adalah memberikan jasa pendidikan yang layak untuk mahasiswanya. Dan kemudian kita juga fungsinya adalah melaksanakan kebijakan pemerintah. Jadi kalau pemerintah punya kebijakan apa, kitalah pelaksananya. Dan kemudian tadi disebutkan sesuai dengan sila ketiga, kita punya fungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi kita tidak boleh memecah belahkan mahasiswa ini ya berdasarkan suku, agama, ataupun ras. Ya. Karena kita semua adalah sama bangsa Indonesia, semuanya WNI, dan kita harus memperlakukan mereka sama. Dan kemudian berlanjut adalah jabatan. Nah, jabatan di ASN ini ada 3, ada jabatan fungsional, ada jabatan administrasi, dan pimpinan tinggi. Di mana kemudian pada pasal 12 itu juga dituliskan apa sih peran ASN. Peran ASN itu adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Kenapa kita bisa jadi perencana? Mungkin kalau nanti kita berada di jabatan pimpinan tinggi, maka harus kita merencanakan sebuah kebijakan. Nah, makanya kita di sini ada peran sebagai perencana. Oke, nah di dalam nasionalisme ini, karena dia berkaitan erat dengan peran dan fungsi ASN di dalam pelayanan publik, ini yang menarik adalah nanti bagaimana society kita akan shift to society 5.0, di mana society 5.0 ini yang tadinya kita yang disuruh belajar dengan IoT atau Internet of Things, tapi nanti kita akan bisa tergantikan dengan robot. Atau kita bisa sebut adalah karena ada artificial intelligence. Jadi semuanya udah pakai artificial intelligence, sudah pakai robot, jadi tidak usah manusianya gitu untuk berinteraksi atau melayani masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu tantangan juga bagi ASN ya. Nah, ASN nanti bagaimana pekerjaannya? Apakah nanti akan benar-benar tergantikan oleh AI dan robot? Oleh karena itu kita sebagai ASN harus menyiapkan skill-skill yang tidak bisa digantikan oleh robot. Ya, kita harus menyajikan pelayanan yang terbaik karena sekarang masyarakat ini responsif, pengen responnya cepat untuk diselesaikan permasalahan-permasalahannya. Jadi, nanti kita sebagai ASN, kita harus selalu berinovasi. Dan aplikasi nasionalisme pada dosen, tadi disebutkan bahwa nasionalisme adalah harus berlaku seperti Pancasila. Nah, yang di sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus adil ya, kita harus adil. Yang disabilitas maka kita harus memberikan proporsi yang tepat. Ya, adil itu bukan berarti memberikan yang sama, tapi kita harus memberikan sesuai dengan proporsi yang dia butuhkan ya. Dan kemudian juga kita sebagai pemersatu bangsa yang tadi saya bilang adalah kita tidak membeda-bedakan mahasiswa kita. Oh, kamu duluan soalnya kamu seagama sama saya. Atau oh, kamu duluan kamu satu suku sama saya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita tidak boleh melihat mahasiswa dari situ.
Dan itulah nasionalisme kita. Semoga kita semakin mengenal Indonesia dan semakin mencintai tanah air kita Indonesia. Okay, thank you. See you in next journal. Dadah.